membimbing pada materi sejarah Indonesia. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Sofia Delina, satu moderator akan membimbing materi pada kali ini. Dengan kami dari kelompok 3 dengan jumlah anggota 10 orang, namun dengan 2 orang tidak hadir. Di sini sebelah saya ada Nadia, silakan Najwa Aulia Rizky, Zainal Karimi, Muhammad Ramadhani, Indra Mulia, dan Kafan Abisa. Slide ini menampilkan nama kelompok yang sudah kami sebutkan tadi. Pada presentasi kali ini kami akan membahas materi pendudukan Jepang di Indonesia. Dan yang akan kami bahas adalah materi sosial budaya dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap tirani Jepang. Langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh seluruh pemateri pada kelompok kami ini. Terserahkan kepada materi pertama. Di materi pertama adalah berapa akibat pendidikan Jepang di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah untuk sikap kesatuan dan kesatuan untuk mengisi pendidikan di Indonesia. Kemudian semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Indonesia diganti dengan bahasa Indonesia. Ketiga, pendidikan introduksi yaitu tradisi kehidupan secara massal pada masa pendidikan Jepang. Yang keempat, pendidikan pusat budaya Keinin Bunka Shidoso pada 1 April 1943. Kemudian ada dampak negatif. Selain dampak positif yang sudah disampaikan tadi, tentu saja ada juga dampak negatif yang dialami oleh masyarakat pada masa ini. Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya Indonesia sangatlah memprihatinkan. Terlebih rakyat dijadikan pekerja paksa yang menyebabkan jatuhnya korban akibat penyakit dan kelaparan. Dampak negatifnya yaitu 1. Adanya praktik perjalanan wanita atau ibu-ibu yang yaitu banyaknya wanita muda Indonesia yang dikenalkan sebagai wanita penghibur dalam perang Jepang. Kemudian kegiatan Romusha yang memasyarakatkan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pelanggaran terhadap bukti berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa lebih mustahil. Dan terakhir, banyak guru yang dikerjakan sebagai pejabat yang menyebabkan penurunan standar pendidikan secara tajam. Dilakukan pada bidang sosial dan budaya. Jepang melarang penggunaan bahasa Inggris dan Belanda, dan sebaliknya memberikan keleluasan kepada dalam menggunakan bahasa Indonesia. Seluruh media komunikasi yang dikendalikan oleh Jepang mendirikan sistem kebudayaan yang bernama Keinin Bunka Shidoso bertujuan agar kebudayaan Jepang menjadi lebih cepat berkembang di Indonesia, berkembang tenaga kasar Romusha. Pada awalnya pembentukan Romusha disambut baik oleh rakyat Indonesia, namun kebutuhan perang membuat pengarahan Romusha menjadi keharusan paksaan serta menimbulkan kesetaraan. 1 April 1942 ditetapkan wajib menggunakan waktu Jepang. Perang melawan tirani Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau di sekolah. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para pemerintah. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam camp-camp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Camp-camp itu dapat kita temukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Maka wajar jika kemudian timbul berbagai perlawanan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap tirani Jepang. Ada beberapa perlawanan terhadap tirani Jepang. Pertama, Aceh senjata. Kedua, perlawanan di Singapura. Yang ketiga, Singaparna. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Yang keempat, rakyat Kalimantan angkat senjata. Yang kelima, perlawanan rakyat Irian. Yang keenam,
Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Kotri melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Kotri untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Jepang. Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik. Rakyat Singaparna sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna sangat benci terhadap pendudukan Jepang, apalagi ketika mengetahui perilaku pemerintahan Jepang yang sangat kejam. Jadi, kebijakan-kebijakan Jepang yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat banyak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran yang dianut oleh masyarakat Singaparna atas dasar pandangan dan ajaran Islam, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Selanjutnya yaitu perlawanan di Indramayu. Perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap rakyat petani Indramayu. Mereka harus menghata sebagian besar hasil padanya kepada Jepang. Tentu saja kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga dengan mengadakan tindakan Romusa yang juga terjadi di Indramayu. Hal ini semakin membuat rakyat Indramayu menderita. Selanjutnya yaitu rakyat Kalimantan angkat senjata. Perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang terjadi di banyak tempat, begitu juga di Kalimantan. Peristiwa yang terjadi ini hampir menjadi peristiwa yang hampir sama dengan yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Walaupun mereka berjumlah sedikit, namun dengan banyaknya bantuan rakyat dan dengan memanfaatkan keuntungan alam, akhirnya perlawanan ini pun berujung dengan sadis. Tetapi dengan banyaknya mata-mata Jepang yang berkeliaran pada saat itu, akhirnya perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma ini pun mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Irian pada masa pendudukan Jepang. Penderitaan juga dialami oleh rakyat Irian Barat. Mereka mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Peta di Blitar angkat senjata. Penderitaan rakyat sangat berat. Tidak ada sedikit pun dari pemerintah pendudukan Jepang yang memikirkan bagaimana hidup rakyat yang diceritakannya. Yang ada pada anak Jepang adalah menyenangkan perang dan bagaimana mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Masyarakat Irian juga melakukan perlawanan di berbagai tempat. Mereka juga tidak merasa takut. Padahal jika ada masyarakat yang tertangkap, Jepang tidak akan segan-segan memberikan hukuman pancung di depan umum. Justru masyarakat yang dikorbankan menjadi lebih menderita. Penderitaan demi penderitaan mulai terlindas di benak Supriyadi, seorang saudara kita. Tumbuh semangat dan rasa nasionalis sehingga timbul rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Selanjutnya, perlawanan rakyat Bali terhadap Jepang. Kebijakan yang dibuat oleh Jepang ketika menduduki Bali membuat rakyat merasa terpaksa dan terkekang. Harus bisa berbahasa Jepang, harus melakukan setoran kekayaan untuk keperluan perang Jepang, hingga dilarang membuat organisasi perlawanan. Rakyat mulai merasa tertekan, apalagi waktu Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Dan Jepang selalu menganggap tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Hal tersebut terus dilakukannya meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sikap Jepang yang seperti inilah yang membuat
Pemuda Bali mempertahankan kedaulatan Indonesia. Akhirnya gerakan anti Jepang dan anti fasis mulai muncul. Namun rakyat Bali tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Mereka melakukan pergerakan dan perlawanan dengan hati-hati. Namun sayangnya perlawanan ini pun gagal dan senjata rakyat Bali dilucuti. Demikian itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh seluruh pemateri kami. Kami sangat menyadari bahwa presentasi kami ini sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Dan karena itu kami mengucapkan banyak sekali permohonan maaf dan terima kasih pada